yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya melarang ucapan jaksa. Nama saya Sumara, menjadi budak, buruh dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, hidup dan merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar saya tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongakkan wajah dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya menunduk dengan bisikan dan tatapan curiga mereka. Saya ingat betul ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, perhatikan dahulu, ini sangat penting dan harus diingat-ingat betul. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi di Indonesia, dan seluruh antek PKI dihukum. Cah, sini lu. Sini, tak kasih tahu. Ternyata Bapak Sumara itu PKI. Loh, kamu dikasih tahu aja. Lah dulu itu waktu Bapak Sumara pulang dari Langgar, tiba-tiba diseret oleh tentara dan diantar Pak Lurah dan disaksikan oleh orang-orang kampung. Makanya kamu dan kamu semua jangan duduk sama Sumara. Nanti ikutan dicedok. Mau biar kamu. Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Betul kata Sinto. Nah dulu gak usah jadi kusir adol. Gak usah dari kelapa. Gak usah bikin gula yang harus distorkan ke koperasi dan Wasto. Sehingga mengurangi setoran ke Pak Lurah dan Pak Projo. Lihat akibatnya. Hanya karena Dan Wasto itu langganan andongnya Bapak, dan dia mengizinkan pohon kelapanya untuk dideres, Bapak jadi ikut-ikutan dicedok. Setelah Dan Wasto diseret oleh tentara, Simbo tak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya sekalipun tak pernah melihat wajahnya. Tapi rasanya bayang-bayang Bapak masih ikut di sepanjang hidup saya, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Pada suatu ketika, saya bekerja pada seorang juragan miras di kota Kabupaten. Namanya Bu Jurwati. Selama bekerja di sana, saya jatuh cinta pada seorang laki-laki. Namanya Mas Edi. Dia tinggi, gagah, apalagi saat ia tersenyum. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu, ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi pada akhirnya, saya harus terpelanting jatuh ke dalam jurang yang sangat curam. Saya tidak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa mewujudkan impian saya untuk menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jadah jika memiliki istri seperti saya. Rasanya, saya ingin pergi jauh.
Jauh mencari di mana bayang-bayang Bapak tidak mungkin lagi. Melalui perantara seorang calon, saya mendaftar menjadi seorang TKW di Arab. Segala sesuatunya saya penuhi. Dari biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor biro tenaga kerja, kantor imigrasi, dan biaya tetek bengek yang ternyata itu panjang sekali. Bahwa segalanya akan mudah dengan selipan-selipan uang itu. Jadilah saya, Sumara binti Suliman, jadi TKW, lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi babu di negeri orang. Konseinis, tangen, diferensial, jadi mesin cuci, Archimedes, jadi teori menyetrika baju, dikotil, monokotil, jadi irama kain bel, teori pidato, jadi omelan para majikan, dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang katanya subur makmur, Gemarimpa, Lojinawi, lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Mana yang katanya harum melati, hutan tropis, minyak, biji besi, mana cerita Pak Kasirim, guru madrasah saya yang bercerita tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil, ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong, semuanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri sendiri, saya hanya menjadi rakyat selipan, setengah gelap, tak boleh mendongakkan kepala dan berbicara. Di negeri sendiri, saya didepak sana, didepak sini, diputihkan bayang-bayang Bapak, dihitamkan oleh mereka untuk menghitamkan nama saya. Di negeri orang, saya hapuskan dosa-dosa saya, seluruh kenangan manis, pahit getir, masa remaja saya. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah, tapi ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, seluruh nasib saya kandas. Gaji saya hilang untuk alasan tetek bengek administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu Pak Hakim, saya diperkosa. Tapi Pak Hakim, saya harus berani merendahi orang yang sudah merendahkan saya. Saya mengambil pisau dan kemudian saya tancapkan mata pisau itu ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Saya sadar saya akan difonis mati. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasihat hukum. Tak usah saya pulangkan dan diadili di negeri saya sendiri, karena persoalan itu akan jauh lebih rumit. Kematian adalah kelahiran kedua. Untuk apa berkeluh kalau itu sudah benar dalam hidup saya? Inilah saya, Sumara binti Suliman, siap mati karena saya orang Indonesia.